Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom, Ibu Bapa, Saudara yang terkasih. Saat ini kita memasuki Minggu Quasimodogeniti, di mana firman Tuhan yang akan kita dengarkan Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang terkasih, tentunya Mazmur ini sudah begitu familiar bagi kita, karena merupakan satu Mazmur yang menjadi satu nyanyian dalam ibadah juga. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Ya, begitu enak untuk kita nyanyikan, bisa memberikan kepada kita semangat dan menumbuhkan pengharapan. Betapa hanya Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup, yang boleh memberikan kepada kita kelegaan dalam menjalani berbagai tantangan, permasalahan dalam kehidupan kita. Namun pun demikian, sadar atau tanpa kita sadari, di tengah kehidupan dunia ini ada begitu banyak pengaruh yang membuat manusia tidak lagi bertekun untuk datang kepada Tuhan, untuk memohon penyertaan, perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Pekerjaan, hobi, serta aktivitas-aktivitas jasmani lain telah menguras waktu dan tenaga kita, sehingga kita pun mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Banyak orang yang berpikir bahwa menyediakan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan adalah sebuah pemborosan waktu. Benarkah? Tentu saja tidak benar. Justru semakin kita bertekun di dalam Tuhan, hidup kita makin dibaharui dari hari ke hari, sehingga kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Jadi, tidak ada kata sia-sia jika kita berjerih lelah dan bertekun di dalam perkara-perkara rohani atau dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang memuliakan Tuhan. Alkitab dengan tegas meminta kepada kita umat percaya, latihlah dirimu beribadah
latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai ayat yang ke-8. Bertekun di dalam doa, dalam firman-Nya adalah sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Saat hujan, banjir, dan angin datang melanda rumah itu akan tetap berdiri, tidak akan rubuh, sebab dibangun di atas batu. Matius 7 ayat 25. Artinya, memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan merupakan pondasi yang kuat bagi kehidupan rohani kita. Lalu bagaimana jika ada orang yang mengabaikan persekutuannya dengan Tuhan? Ya sudah pasti orang tersebut tidak akan memiliki kekuatan iman dalam menghadapi setiap tantangan dan badai kehidupan yang menerpa dalam perjalanan hidupnya. Hidup yang kita jalani, kita tahu tidak selalu menyenangkan. Kadangkala tekanan kehidupan yang kita hadapi begitu berat sehingga tidak jarang orang merasa sudah tidak tahan lagi, tidak mampu lagi menghadapi kenyataan hidup, dan mereka sesungguhnya membutuhkan pertolongan. Tetapi saudaraku yang terkasih, kadangkala orang salah mencari pertolongan tidak sepenuhnya kepada Tuhan, tapi mencoba untuk terus mencari alternatif lain, termasuk kekuatan dan kuasa yang lain di luar Tuhan untuk menolong kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, memang adalah kenyataan bahwa setiap orang, saya dan saudara, pastinya lah tidak pernah lepas dari yang namanya persoalan ataupun masalah dalam hidup ini. Artinya beragam masalah bisa menimpa siapa saja, baik anak kecil, pemuda, bahkan yang sudah dewasa, entah itu orang kaya ataupun orang miskin. Masalah pasti akan kita hadapi selama kita masih hidup di dunia ini. Namun persoalannya, saudaraku, di saat-saat kita membutuhkan pertolongan, kita merasa bahwa kita tetap sendirian, tanpa ada pegangan. Kita merasa Allah begitu jauh saat kita membutuhkan tuntunan dan pertolongannya. Maka kenyataan yang sedemikianlah pastinya bisa membuat seseorang menjadi frustasi, menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan. Oleh karena apa yang dihadapinya sepertinya sudah semakin bertambah berat. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, ternyata apa yang kebanyakan dihadapi oleh orang di dunia, atau mungkin saat ini kita, saudara dan saya, tengah menghadapi permasalahan-permasalahan yang diizinkan Tuhan untuk kita jalani dalam hidup ini. Ternyata pemazmur juga pernah mengalami masalah dan tekanan hidup yang sulit, yang begitu menghimpitnya hingga membuat jiwanya
menjadi gelisah dan tertekan. Sehingga kita membaca tadi bagaimana dia mengatakan jiwanya rindu akan Allah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saat membaca firman ini, saya berpikir, mengapa pemazmur memakai gambaran rusa? Kenapa bukan domba? Ternyata ada dua gambaran. Rusa adalah binatang yang besar dan memiliki bau yang khas. Sehingga kalau ada musuh yang ingin menerkamnya, begitu gampang mengetahui di mana rusa ini berada. Dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri, dia harus mencapai sungai yang mana bukan hanya untuk menghilangkan hausnya, tetapi supaya dia juga boleh masuk di dalamnya sehingga bau tubuhnya itu tidak lagi tercium oleh musuhnya. Hanya itu jalannya untuk bisa selamat. Dan yang digambarkan pemazmur dalam nats ini adalah seekor rusa yang mengembara di bukit-bukit yang rumputnya terbakar matahari di musim kemarau. Sungai-sungai yang sudah kehabisan air, dengan merindukan sungai yang masih berair, yakni sungai yang airnya hanya mengalir pada musimnya, agar ia dapat minum dan menyambung hidupnya. Sama halnya rusa yang haus akan air, demikianlah pemazmur yang haus kepada Allah. Itulah pelukisan jiwa si pemazmur yang dilanda kerinduan untuk bertemu dengan Allah yang menjadi satu-satunya penolong jiwanya. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, sebagaimana air begitu penting sekali untuk kehidupan jasmania, demikianlah Allah dan kehadirannya penting untuk kepuasan dan kepenuhan yang memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Orang percaya yang sejati akan selalu lapar dan haus akan Allah, akan kasih karunia, berkat dan karya Allah di dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu ingin, Allah yang selalu rindu untuk membentuk kehidupan kita menjadi baik, semakin baik, berkualitas, berguna, bermanfaat, berfaedah, baik untuk kita dan bagi orang lain. Dan kadangkala Allah membentuk kita melalui pergumulan permasalahan yang ada, yang harus maju kita hadapi terus dalam kehidupan ini. Kadang Allah membiarkan umatnya bergumul dengan permasalahan dalam waktu yang panjang, seperti pandemi COVID-19 saat ini, yang kita tidak tahu sampai kapan virus ini akan berlalu dari kehidupan kita. Pemazmur menghadapi keadaan yang sangat sulit. Ia merasa terisolasi secara rohani. Ia terus berseru kepada Allah, tetapi seolah-olah Allah tidak mendengarkannya. Ia juga terisolasi secara fisik. Pemazmur adalah keluarga Levi. Dia seorang penyanyi yang biasa menyanyi di bait Allah. Dia adalah Bani Korah.
yang biasa melayani Tuhan, menaikkan sorak-sorai karena keagungan Tuhan. Dia yang dulunya memimpin umat Allah dengan nyanyian syukur ke rumah Allah. Namun saat itu ia sudah tidak dapat melakukannya. Ia juga merasa terisolasi secara sosial. Sepanjang hari lawannya mengolok-olok, mencemooh pemazmur sambil berkata, "Di mana Allahmu?" Karena memang saat itu dia dan umat Allah tengah berada dalam situasi kehidupan yang terbuang sebagai hamba, yang diperbudak. Mereka hanya menikmati siksaan, kerja paksa dan cemoohan. Dapat kita katakan bahwa pemazmur mengalami depresi rohani. Namun pemazmur tidak tinggal diam. Dia berusaha, dia mau keluar dari situasi itu. Lalu apa yang pemazmur lakukan? Yang pertama, pemazmur mengakui bahwa ia merasa tertekan dan gelisah. Pengakuan akan keadaan bahwa ia gelisah, bahwa ia tertekan di hadapan Tuhan. Ini bisa memberikan kelegaan dan membuat dia lebih siap menghadapi orang-orang yang mencemoohnya. Ini jugalah saudara yang terkasih, kadangkala kita sebagai orang Kristen seolah-olah menunjukkan hidup kita ini adalah orang yang tidak mempunyai masalah. Malu kalau orang tahu kita ada masalah. Sehingga kalaupun kita beribadah, kalaupun kita berdoa, kalaupun kita ikut melayani dalam kegiatan-kegiatan, kalaupun kita ambil bagian menaikkan nyanyian pujian melalui paduan suara, vokal grup, saat pun kita bersama-sama dengan jemaat dalam ibadah kita memuji Tuhan, tetapi kita tidak merasa ada kekuatan. Kita tetap membawa masalah kita, menggendongnya kemana-mana, sehingga dalam segala aktivitas rohani kita seolah-olah itu kita lakukan ya di luar dari diri kita. Jiwa kita tidak ikut merasakannya, sehingga permasalahan itu semakin membebani kehidupan kita. Memang ada permasalahan yang tidak perlu kita tanggapi, tapi ada juga permasalahan yang gak boleh kita cueki, harus kita bereskan, harus kita selesaikan. Dan kita tahu dengan kekuatan yang dari dalam diri kita sendiri, tanpa melibatkan, tanpa memohon campur tangan Tuhan, sulit bagi kita untuk mengatasinya, untuk keluar dari permasalahan tersebut. Disinilah kita melihat pemazmur dalam ketertekanan dan kegelisahan hati dan jiwanya. Dia mencari Tuhan. Dia berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ini membuat dia lebih siap menghadapi musuh yang senantiasa mencemooh dirinya. Pemazmur yang kedua, pemazmur mengingat kembali apa yang terjadi di masa lalunya. Ia mengingat sukacita saat memimpin umat masuk ke rumah Allah. Ia mengingat bagaimana kasih setia Allah selalu datang, dan ia terus memanjatkan doa kepada Allah. Ingatan akan masa lalu
membuat kita mengingat, merenungkan kasih setia Allah yang kita terima dalam kehidupan kita. Dan ini jugalah yang kita teladani dari pemazmur. Sekalipun dia katakan air matanya menjadi makanannya siang dan malam, tetapi pemazmur juga mengingat, dia juga merenungkan bahwa ternyata banyak juga berkat Allah yang sudah dia terima, dan itulah yang kembali memberikan semangat bagi dirinya untuk terus mencari persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, pemazmur berbicara pada jiwanya sendiri, memerintahkan dirinya untuk tetap berharap kepada Allah yang adalah penolong. Saudara, kadangkala kita perlu berbicara juga pada diri kita untuk menghibur, untuk mendorong, memotivasi diri kita untuk bangkit dari pergumulan yang kita hadapi. Dan hal yang keempat, pemazmur berdoa agar Allah memberikan keadilan dan meluputkan dia dari penderitaan. Namun, yang perlu kita ingat, meski Allah tidak langsung meluputkan kita dari kesulitan, sama seperti pemazmur dalam nats ini, bukan berarti Allah tidak peduli. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Betapapun situasi sekeliling kita sepertinya tidak berpengharapan, tetapi Tuhan, Allah yang setia, Dia tetap menyertai kita seperti firman-Nya. Aku senantiasa menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Mazmur 28 ayat 20. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk senantiasa berharap kepada Tuhan dan selalu bersyukur akan kasih-Nya. Dan sebagaimana saudara yang terkasih, berkaitan dengan rangkaian minggu-minggu Paskah, khususnya saat ini kita memasuki minggu Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan susu yang murni dan yang rohani demi pertumbuhan dan keselamatan. Ini menekankan bahwa iman kepada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati telah melahirkan kita kembali, memberikan kehidupan yang baru bagi kita, kepada kehidupan yang penuh pengharapan untuk menerima bagian yang tidak bisa binasa, yang tidak cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi orang yang beriman kepadanya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 dan Roma 6 ayat 3 sampai 4. Dan di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB, kita beribadah di rumah saja. Kita nggak tahu sampai kapan ini harus kita lakukan demi keselamatan, demi menjaga kehidupan dari pandemi COVID-19 yang masih terus merebak di bumi ini. Mari saudaraku, sekalipun kita masih bergumul, sekalipun jiwa kita tertekan dan gelisah, firman Tuhan hari ini mengajak kita sama seperti Mazmur 42 yang sudah kita dengarkan hari ini. Pemazmur tidak tinggal diam. Dia memotivasi dirinya. Dia bertanya untuk memberikan dukungan
bagi dirinya sendiri. Mengapa engkau tersiksa? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Maka kita jawab juga dari firman Tuhan hari ini. Berharaplah kepada Allah, hai jiwaku. Maka kita akan bersyukur. Bersyukur lagi kepadanya. Sebab hanya dialah Allah, penolong, Tuhan yang setia dan juru selamat dalam kehidupan kita. Amin.